Hadirin hadirat dan pemirsa Kadi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmatnya, kita dapatkan kesempatan untuk belajar kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Mujadilah yang kemarin baru sampai ayat ke-7. Insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat ke-8 dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di akhir ayat ke-7 pekan yang lalu kita bahas tentang bagaimana orang-orang yang melakukan pembicaraan rahasia itu semuanya pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembicaraan apapun yang dilakukan oleh manusia. Mereka berdua pasti Allah adalah yang ketiga. Jika mereka berempat, maka Allah adalah yang kelima. Dan berapapun jumlah mereka yang melakukan pembicaraan rahasia itu, kecuali Allah akan bersama mereka. Allah mengetahui apapun yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, pembicaraan itu adalah terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan hisab pada hari kiamat. Allah akan kabarkan perbuatan mereka itu nanti pada hari kiamat, dan meskipun mereka sudah lupa dengan apa yang mereka lakukan, tapi Allah tidak akan lupa dengan perbuatan-perbuatan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika ayat-ayat yang kemarin bahas tentang larangan atau pembicaraan tentang bicaraan rahasia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada kesempatan ini kita masih lanjutkan tentang hukum najwa, hukum melakukan pembicaraan rahasia, hukum untuk melakukan pembicaraan rahasia. Ini sangat penting untuk kita bahas, karena hal seperti ini menjadi, kalau kita katakan sekarang, maya umum balwa, semua manusia mungkin akan melakukan hal ini, dan kita perlu mengetahui hukum dari kita melakukannya, karena kita berusaha untuk mendidik diri lakukan apapun, tidak kita lakukan kecuali kita mengetahui hukumnya. Inilah yang kita hendak didik diri kita supaya kita selalu tunduk taat dengan aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita kaji ayat demi ayat. Hari ini insyaallah kita akan bahas ayat ke-8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Tsumma ya'uduna lima nuhu 'an. Kemudian mereka kembali atau mengerjakan, mereka mengulang kembali pekerjaan yang dilarang itu. Wayatanajawna bil ismi, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa. Wayatanajawna bil ismi wal udwan, permusuhan, wa ma'siyatir rasul, dan durhaka kepada rasul. Wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad, hayyauka, mereka akan mengucapkan salam bima lam yuhayyika bihillah, tapi bukan dengan cara yang ditentukan oleh Allah untuk, bukan dengan cara salam yang ditentukan oleh Allah untuk. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Lalu mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini baru kita akan rasakan lebih mudah untuk memahaminya manakala kita mengetahui suasana ayat ini turun. Ayat ini atau surah ini kira-kira turun di periode di tahun ketiga sampai tahun kelima Hijriyah. Ya, jadi setelah Uhud, sebelum Khandaq. Jadi setelah Uhud, sebelum Khandaq. Nah, suasana ini kita perlu ketahui. Uhud itu ada suasana kaum muslimin sempat kalah dalam peperangan. Ya. Kemudian menjelang Khandaq terjadi konsolidasi. Ya. Konsolidasi dari orang-orang Yahudi di Madinah, kemudian orang-orang musyrikin di luar Madinah untuk melakukan upaya-upaya merongrong negara Madinah. Ya, untuk merongrong negara Madinah. Padahal Rasul ketika diamanahkan untuk menjadi pemimpin di Madinah, beliau sudah membuat kesepakatan bersama yang diikat di dalam piagam Madinah. Dan bagian Madinah itu adalah upaya untuk mewujudkan i'tikad bersama, niat baik bersama untuk hidup damai di dalam satu negara yang disebut dengan negara Madinah pada saat itu. Maka di antara poin-poin yang disebutkan di situ adalah tidak boleh untuk merongrong atau merusak tatanan yang dibangun bersama ini. Ya, nggak boleh berusaha untuk merusak bangunan yang dibangun bersama, karena kita ingin hidup dalam satu rumah, negara Madinah. Maka kalau ada yang berusaha untuk merongrong negara, ya, lewat upaya-upaya secara rahasia melakukan hal tersebut, maka apabila mereka berusaha untuk merusak, ya, melakukan kemaksiatan, melawan Rasulullah SAW, mengajak kebaikan, maka mereka akan mendapatkan
mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, suasana ini yang kita perlu pahami ketika kita membaca ayat ini. Ya. Ketika kita membaca ayat ini, suasana tentang bagaimana bagaimana masyarakat di Madinah yang memiliki keragaman agama, keragaman suku, keragaman macam-macam secara kehidupan itu, keragaman pemikiran dan sebagainya, ini terjadi di Madinah. Dan ayat-ayat ini ingin mengingatkan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia, tetapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk merusak tatanan dan untuk melawan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasul datang dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa." Tidakkah engkau, wahai Muhammad, perhatikan orang-orang yang telah datang, orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Kalau kita melihat, maksud di sini adalah, kalau sababun nuzulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi untuk tidak melakukan hal yang serupa, yaitu untuk tidak melakukan dan mengadakan hal-hal yang bisa merusak hubungan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hayyan bahwa telah diadakan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan pemimpin Yahudi untuk mengadakan perdamaian antara orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi dan menghilangkan permusuhan yang ada di antara mereka. Kan tetapi orang-orang Yahudi itu memancing-mancing permusuhan dengan cara berbisik-bisik sesama mereka. Jika ada seorang Muslim yang lewat di hadapan mereka, sehingga orang yang lewat merasa bahwa ia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Islam yang lewat, mereka kumpul, gitu ya, mereka bisik-bisik sehingga kadang-kadang terasa di hati orang Muslim, jangan-jangan begitu ya, karena mereka bisik-bisik nggak tahu apa yang dibicarakan. Nah, ada suasana yang ingin dipancing-pancing supaya muncul suuzon, muncul rasa tidak nyaman di kalangan orang yang dibisiki, orang yang merasa tidak diikutkan dalam bisik-bisikan tersebut. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad melarang mereka untuk melakukan hal demikian. Tapi larangan itu tidak diindahkan. Nah, ayat ke-8 ini bicara tentang kesepakatan yang dilanggar. Tentang kesepakatan yang dilanggar. Tidakkah engkau perhatikan tentang orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Jadi mereka kembali untuk melanggar larangan ini. Dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia, tapi kemudian mereka tetap mengadakan pembicaraan rahasia. Dan pembicaraan rahasia itu terkait dengan al-ism, terkait dengan dosa. Terkait dengan dosa, wal-udwan, terkait dengan permusuhan, dan terkait dengan maksiatur Rasul, terkait dengan maksiat terhadap Rasul. Nah, pembicaraan mereka adalah perusahaan untuk membangun makar, membangun pembicaraan yang berusaha untuk
melakukan hal-hal yang menyebabkan orang Islam menjadi tidak nyaman, menjadi merasa dipojokkan, ya, bahkan ada upaya untuk melawan Rasul dan kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian selanjutnya, wa idza ja'uka, jika mereka mendatangi engkau, ya, jika mereka mendatangi engkau, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka memberikan ucapan salam, ya, mereka mengucapkan salam, yang salam itu tidak dengan cara seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul, bagaimana Allah memberikan syariat salam. Nah, ini pernah mereka lakukan dengan mengucapkan salamnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya adalah al-maut, kematian untukmu wahai Muhammad. Jadi di kata-kata assalam itu disamarkan. Jadi ya, maksud daripada wa idza ja'uka, ketika mereka mendatangi engkau, wa idza hayyauka, wa idza ja'uka, ketika mereka mendatangi engkau, dia mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam itu dengan ucapan yang disamarkan, assalamu alayka, ya. Dan seolah-olah kedengarannya assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum. Nah, padahal assam artinya adalah kematian, ya, adalah kematian. Nah, itu yang disebutkan wa idza ja'uka, ketika mereka mendatangi engkau, mereka mengucapkan salam, yang salam yang mereka ucapkan itu tidak seperti salam yang diajarkan oleh Allah kepada engkau untuk diucapkan dan disebarkan. Nah, itu maksudnya. Lalu karena Rasulullah tahu tentang hal itu, Nabi menjawab apa? Wa'alaika. Nabi menjawab wa'alaika. Nah, kalau wa'alaika ini, kalau tujuan maksudnya betul, ya, keselamatan juga untuk engkau, untuk kepada engkau. Tapi kalau doanya itu kematian untuk engkau wahai Muhammad, doa itu salam itu balik ke dia. Ada ketika wa'alaika itu, ya. Jadi ucapan salam itu menjadi berbalik kepada bukan keselamatan, kecelakaan itu balik kepada orang yang mengucapkan. Nah, itu maksudnya maksud daripada wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Ya. Lalu Aisyah ketika tahu keadaan begitu, Aisyah emosi, lalu menjawabnya, ya, dengan kata-kata yang sama yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu, ya, dengan ucapan celaka untuk engkau, laknat untuk engkau, kata Aisyah, karena tahu bahwa yang diucapkan itu perkataan yang tidak pantas dilakukan kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah menegur Aisyah untuk tidak melakukan hal yang sama, tapi cukuplah membalasnya dengan wa'alaika, karena itu juga sudah adil dan setimpal untuk mereka. Kalau mereka niatnya baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Kalau mereka niatnya jahat, akan kembali kejahatan itu kepada mereka dengan ucapan wa'alaika. Nah, hadirin, rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, kalau orang-orang selain Islam nanti mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan yang biasa kita ucapkan, assalamualaikum, gimana jawabnya? Apakah seperti yang yang dijawab oleh Rasulullah SAW, apa adanya kayak begitu? Ternyata para ulama berbeda pendapat juga, berbeda pendapat. Kalau mereka niatnya baik, tidak mengucapkan assamu, atau kita mendengarnya tidak sama, jelas mereka mengucapkan assalamualaikum, ya, mereka mengucapkan yang baik, maka ada, ya, pendapat dua di sini, ya. Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan Qatadah menyatakan bahwa menjawab salam terhadap non-muslim hukumnya wajib, sama halnya dengan menjawab salam terhadap sesama muslim. Ya. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam.
Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa hal tersebut tidak wajib. Dalam arti hanya boleh saja. Bila mereka mengucapkan salam, maka bagi kita cukup menjawabnya dengan alaika, ya, dengan alaika. Tapi kalau samar, lebih baik kita hanya mengatakan alaika. Tapi kalau jelas, silakan mengambil dua pendapat tersebut. Nah, jadi itu hukum yang bisa kita ambil ya, dari ucapan salam yang diucapkan oleh orang-orang kepada kita. Nah, hadirin, rahimakumullah, di sini juga pelajarannya banyak sekali untuk kita kaum muslimin. Bahwa dari sejak awal kajian kita dalam surah Al-Mujadilah ini bicara tentang apa? Qad sami'a Allah. Allah telah mendengar. Ini bicara tentang bicaraan rahasia. Maka luar biasa. Suasananya adalah Allah maha mendengar segalanya. Apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu semuanya terpantau. Orang yang selain Islam juga melakukan apapun untuk kejahatan, itu semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kalau ada perkumpulan, ya, kalau ada perkumpulan yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan sekian orang, ya, kalau kita mau melakukan perkumpulan, lalu kita ingin membicarakan pembicaraan rahasia, jangan sampai ada orang di depan kita tidak ajak. Ya, kita ingin membicarakan rahasia, umpamanya begini. Kita ada sesuatu yang kita sampaikan kepada teman kita. Padahal ini kita ingin berdua bicara. Tapi di depan kita ada satu orang yang kita tidak ajak. Itu nggak boleh. Ya. Karena sangat khawatir setan akan masuk ke hati orang tersebut dan mengatakan pasti dia bicarakan saya. Itu adabnya nggak boleh seperti itu. Nah, Ibnu Umar punya solusi. Jadi kalau kita mau bicara berdua, silahkan ya kita cari orang untuk menemani temannya orang tersebut yang satu orang itu. Ya, kalau sudah berempat, artinya kita berdua, dia bicara lagi bersama berdua, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia sendiri nggak boleh. Atau kita boleh bicara begitu kalau mereka yang lain sudah kumpul dengan yang lain, ya, kumpul yang lain. Tidak di depan kita ada satu orang saja. Itu yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian selanjutnya Allah mengarahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan pembicaraan rahasia, jangan melakukan pembicaraan rahasia untuk dosa, untuk permusuhan, dan untuk bermaksiat kepada Rasul. Watanajau bil birri wat taqwa. Maka kalau mau bicara, berbicara tentang perbaikan, tentang perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Nah, itu arahannya seperti itu. Bukan berarti najwa atau pembicara rahasia itu menjadi tidak boleh. Asalnya boleh, menjadi tidak boleh ketika dilakukan dalam rangka untuk melakukan kerusakan. Ya, ini yang sering terjadi kan, berkumpul sekian orang, lalu dia sepakat untuk melakukan kerusakan, melakukan kejahatan. Itu komplotan tertentu yang bersepakat kumpul dalam rangka untuk melakukan dosa. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita ingin berkumpul dalam rangka untuk membangun suasana bir dan takwa. Dua kata ini kalau ketemu artinya beda atau ada khusus. Tapi kalau berpisah artinya sama. Jadi bahasa Arab itu bahasanya idza tafaqa iftaraqa wa idza ittafaqa iftaraqa, gitu ya. Jadi idza tafaqa iftaraqa. Jika dua kata itu ketemu dalam satu tempat, maka beda artinya.
Ya, wa idza taraqa ittafaqa. Apabila dia berpisah-pisah, biasanya maknanya satu aja. Nah, kalau albir secara umum artinya adalah kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi najwa, bicara rahasia yang dilakukan adalah berbicara tentang bagaimana kita ingin membangun kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau at-taqwa adalah bagaimana kita berusaha untuk menghindari kejahatan-kejahatan. Karena takwa itu artinya menghindari atau membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi kalau takwa saja berarti melaksanakan ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Itu kalau takwa disebutkan satu sendiri. Kalau begitu juga dengan albir, kebaikan itu kalau disebutkan satu, masuk makna takwa juga. Tapi ketika dia ketemu di satu kalimat kayak begini, watanajau bil birri wat taqwa, dan bermunajat dan bicara rahasia tentang bir dan takwa, tentang kebaikan dan ketakwaan. Maka artinya albir itu mengajak kepada kebaikan, at-taqwa mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu maksudnya. Jadi, hadirin sekalian, memang ketika orang berbicara ngumpul untuk beberapa orang ini, sangat mungkin ada keinginan untuk ngomongkan orang tuh syahwatnya tinggi. Nah, ini yang yang membuat suasana tidak nyaman dan berbahaya. Makanya Allah mengatakan wattaqullahallazi ilaihi tusyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang nanti kalian akan dikumpulkan. Ya. Hati-hati bicarakan orang, apalagi sampai ingin merusak nama baik orang, apalagi sampai ingin menghilangkan nyawa orang dan sebagainya dengan pembicaraan yang rahasia kayak begini. Kalian nanti akan dituntut di hari padang mahsyar nanti. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, memang inilah pendidikan yang dibangun oleh Islam kepada masyarakat Muslim yang baru terbina, baru terbangun. Ya, negara itu pada saat itu di usianya 3 menjelang 4 sampai 5 tahun pertama negara Madinah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi betul-betul upaya untuk menata negara waktu itu dibangun oleh Rasul. Bagaimana kelompok-kelompok yang berusaha menjadi yang ingin merongrong itu masih banyak, ya. Suasana itu masih sangat luas. Nah, dididik. Kalau mau berkumpul, silakan berkumpul, tapi jangan untuk melakukan makar, kerusakan, kemaksiatan, karena Rasul datang untuk keselamatan buat kalian. Ya. Kalau kalian mau berkumpul, silakan berkumpul untuk melakukan yang baik-baik saja, berbicara yang baik-baik saja. Nah, ini pun juga menjadi pelajaran kita hari ini. Kalau kita bikin grup umpamanya, ya, ini ya bikin grup. Jangan sampai grup itu hanya ternyata yang satu untuk kebaikan, yang itu untuk menjelek-jelekkan orang umpamanya. Nah, ini kayak begini sangat mungkin potensial terjadi, ya, potensial terjadi di dunia seperti sekarang ini. Nah, pembicaraan seperti ini ditata di dalam Islam supaya bagaimana meskipun rahasia pasti Allah mengetahuinya. Makanya di akhir ayat ini, ayat kajian kita pada hari ini, Allah menyatakan innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya, ya, pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Ya, kalau tadi niatnya untuk itu. Liyahzunal ladzina amanu, ya, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Tapi apapun yang dilakukan dan apapun yang dibicarakan untuk membuat makar, itu tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin bagaimanapun, ya, itu agak kalau tidak bisa dihindarkan, ternyata mereka juga tetap bangun
Pembicaraan-pembicaraan rahasia tidak akan memberikan mudarat itu pembicaraan, itu perkumpulan, kecuali kalau Allah telah mengizinkan itu ya, mendapat terjadi dan akan terjadi pada kaum muslimin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, inti daripada ayat ini supaya menenangkan orang-orang yang ingin berbuat baik, meskipun niat berbuat baik ini akan selalu dirongrong oleh orang-orang yang juga ternyata membangun kelompok-kelompok untuk menghancurkannya, yakini bahwa tidak akan mendatangkan mudarat kecuali atas izin Allah, dan ketika kita berniat baik untuk melakukan kebaikan, maka serahkan urusan itu semuanya kepada Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka insya Allah kita akan menjadi tenang, tetap nyaman, melakukan kebaikan dengan niat kebaikan-kebaikan, sehingga tidak akan dan jangan sampai disibukkan terus untuk untuk mencari-cari apa yang mereka lakukan atau ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kalau hal seperti itu kita lakukan, habis waktu kita hanya untuk meladeni mereka. Tetaplah beramal soleh yang terbaik, kemudian bertawakallah kepada Allah, tapi tetap bangun sosialisasi bahwa perbuatan itu dosa, mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang tertinggal tadi sedikit ungkapan dari mereka, kan nggak ada apa-apanya, kan kita mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan kecelakaan, tapi kayaknya nggak apa-apa di kita, kita nggak kena balaknya ini, berarti kita nggak dihukum sama Allah. Itu bahasa mereka. Itu Allah menyatakan tegas, hasbuhum jahannam, ya, tempat mereka adalah neraka, nanti jahannam. Jadi tidak harus perbuatan dosa itu cash and carry gitu ya, bawa langsung akibatnya itu pada saat itu juga, tidak. Ya. Tapi yang paling utama adalah nanti ya, mereka akan merasakan akibat makar dan kejahatan itu nanti di akhirat. Maka pasti tidak aman orang yang melakukan kejahatan, baik kadang-kadang di dunia mereka merasakan itu, tapi yang pasti mereka akan mendapatkannya nanti di akhirat. Inilah kajian kita ayat 8 sampai 10, mendidik kita untuk menghaluskan jiwa. Jangan sampai kita merasa aman melakukan kemaksiatan dengan pembicaraan rahasia, tapi apapun yang kita lakukan pasti akan didengar oleh Allah. Dan kalaupun ada pihak lain yang melakukan rahasia untuk melakukan makar, tinggalkan atau hal itu, tenang saja. Kita harus menenangkan diri dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menyatakan bahwa hal itu, sampaikan kepada mereka bahwa hal itu sangat berbahaya buat mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi takut untuk melakukan hal-hal yang berbau makar dan hal-hal yang akan merusak suasana sesama masyarakat. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.